Oke baik, selamat pagi semuanya ya. Saya harap Anda tetap dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk mengikuti materi kita pada pagi hari ini. Dan kali ini kita akan membahas yang namanya metode posisi palsu atau sering juga disebut regular falsi ya. Ini tergolong metode tertutup. Seperti apa metode ini? Mari kita lihat ilustrasi berikutnya. Jadi jangan dulu Anda perhatikan ini persamaannya ya. Jadi ide dari metode ini adalah di sini ada seperti biasa ada batas bawah dan batas atas ya. Kalau di metode bagi dua, dia membagi dua batas sehingga mendapat nilai tengahnya. Tapi kali ini metode ini adalah menarik garis lurus dari posisi sini ke posisi sini ya. Sehingga nanti ada garis lurus ya, ada garis lurus. Makanya dinamakan posisi palsu sama garis posisi aslinya ini kan ya. Kurvanya ini, tapi dia menariknya secara linear sehingga ada nilai C baru yang memotong ya. Dan nilai C0 yang dimaksud atau nilai C yang dimaksud adalah nilai yang di sini, garis potong terhadap sumbu X dari garis lurus antara ujung sini dan ujung sini ya, ujung batas sini dan ujung batas sini ya. Jadi seperti itu idenya, seperti itu ya, sehingga dinamakan posisi palsu ya, harusnya kan di sini ya. Nah, dari mana rumus ini didapatkan ya? Tentunya kita akan melihat bahwa garis ini sebenarnya dia adalah garis boleh kita katakan gradien ya, bahwa kalau garis lurus seperti ini ya berarti gradiennya sama ya. Atau M itu sama dengan Y2 kurangi 1 per X2 kurang X1 ya. Sehingga kalau kita ilustrasikan itu dia misalnya dari batas AB itu misalnya dia di sini ya. Ini Y2 kurangi 1-nya, kemudian di sini X2 kurang X1-nya ya, maka kita dapat persamaan bahwa dia FB ya dikurangi dengan F A tentunya kan itu per B kurang A ya, itu ya untuk mencari dari titik sini ke titik. Kemudian kita ada titik C ya, kita ingin mencari yang C di sini bagaimana? Kita bisa menggunakan karena dia pada garis yang sama, gradien yang sama, kita gunakan tanda sama dengan, tandanya sama dengan antara titik yang di sini ya, sekali lagi saya gambar di sini, berarti titik yang dan nilai baru yang di sini ya. Berarti sama FB ya, FB dikurangi FC ya, FC ya, FC itu di sini ya. FC karena kita ketahui bahwa titik potongnya di sini, berarti apa? FC-nya nilainya 0 kan ya, FC nilainya 0 ya, tapi di FC per apa? B ya, batas B tentunya yang di sini tadi titiknya ya kurang C ya, karena dia memang pada kemiringan yang sama karena pada satu garis lurus. Sehingga apa? Anda bisa mengutak-atik persamaan ini sehingga Anda bisa mengeluarkan C ya, membuat C berada di sebelah kiri ya, sehingga sebelah kiri ya. Anda lihat saja kan ini C naik ke sana, B kurang C itu naik ke sana, kemudian FB kurang FA itu bisa turun ke sini ya, kita pindahkan tempat, kemudian B kurang A itu naik ke sana ya. Ya ini akhirnya jadi hilang kan, nanti dikalikan seperti itu, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. C-nya akan keluar, jadilah persamaan ini ya. Jadi seperti itu ya kira-kira proses atau ide dari metode posisi palsu ya. Sehingga nilai C tadi agak sedikit complicated ya, tidak seperti biseksi cuma A tambah B begitu. Tetapi idenya tadi sama ya, saya sudah katakan, menarik garis lurus sehingga dinamakan posisi palsu, C-nya itu ada di sini. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, karena kita di metode numerik, maka apa? Cara yang sama tadi ya, dia menarik garis lurus, mendapat C-nya ya, C0-nya sudah saya jelaskan rumusnya, sehingga apa? Sehingga C-nya ini jadi batas baru kan di sebelah sini, jadi dicarilah FC-nya, FC-nya didapat lagi ini titik ini. Akhirnya ditarik lagi garis lurus dari batas ini ke
batas yang sana. Ya, begitu seterusnya sehingga lama-kelamaan apa? Akan menuju ke titik yang dicari. Jadi dari posisi yang palsu akan mendapatkan akar yang sejati. Dari cinta-cinta palsu akhirnya menemukan cinta sejati di titik sini. Jadi sekali lagi itu idenya ya. Itu idenya, sehingga ini dinamakan posisi palsu ya. Jadi tarik garis lurus dapat C baru, FC, tarik garis lurus lagi dapat C baru, lama kelamaan dia akan menuju ke sini, artinya nilai FC-nya akan semakin nol, maka nilai X itulah yang akan dijadikan sebagai akar ya, pendekatannya. Oke, jadi kurang lebih caranya sama dengan yang tadi ya. Kita coba kasih soal yang sama, batas yang sama, tetapi cara mencari C-nya saja yang berbeda ya. Selebihnya dia sama dengan metode bagi dua. Anda lihat sini hasilnya, C-nya di 0,6, masukkan dapatlah minus ya. Dapatlah minus seterusnya. Dapat Anda lihat di ilustrasi tadi bahwa apa? Karena teknik ini mengakibatkan apa? Ada satu akar yang ada satu batas yang tetap ya. Anda lihat tadi kan batas B ini akan selalu tetap, tapi batas A yang akan bermain lama-lama dia akan menuju apa? Menuju ke fx sama dengan 0 ya, karena memang tujuan kita menuju ke fx sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan fc tentunya diikuti oleh C ya, karena kan C akan menggantikan A. Jadi ini mirip-mirip ya. Akan Anda bisa lihat model di sini ya, tadi 15 ini jadi 15 0, ya sekian 0,15 jadi 0,0015, di sini 4, di sini juga 4, ini sama. Ciri khasnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya sama dengan metode sebelumnya. Jadi secara algoritmanya mirip, hanya saja beda cara mencari C-nya. Ya, cara mencari C-nya seperti ini. Nah, tentunya ada keunggulan dan kekurangan ya. Tentunya biasanya metode yang kedua itu biasanya perbaikan ya. Apa bedanya nanti Anda lihat ya. Bedanya ya, dengan soal yang sama ini Anda lihat ya. Dengan soal yang sama, programnya tidak perlu saya jelaskan, ini sudah mirip dengan yang sebelumnya. Kita coba running program ini ya. Program running ini Anda lihat ya. Kalau Anda perhatikan ya, di metode biseksi kita itu sampai pada iterasi ke-17 ya. 17 atau 16 saya lupa. Tetapi dengan metode second ini pada soal yang sama ya, soalnya sama persis, batasnya sama persis apa? Kita bisa mencari dengan iterasi yang lebih sedikit. Tentunya dengan contoh kasus ini ya, dengan contoh kasus ini ya, dengan iterasi yang lebih sedikit ya. Coba kita ganti ini misalnya 0,7, kita lihat apa bedanya ya. Dia naik ke 12. Jadi mungkin Anda bisa melihat perbedaan antara biseksi dan regular false ya. Anda bisa mengerti sini sebagai apa perbedaan kan. Metodenya berbeda tapi bisa menyelesaikan permasalahan yang sama, tetapi ada beda di mungkin kecepatan penghitungan. Oke, jadi seperti itu untuk metode regular falsi. Kalau saya plot ya pasti sama karena soalnya sama ya. Seperti itu. Sama di 0,605267. Oke ya, saya harap Anda semua mengerti ya, dan tentunya bisa termotivasi untuk memulai ya, berlatih dengan menggunakan kode Anda sendiri. Silakan coba dengan bahasa pemrograman yang lain. Itu tantangan Anda ya. Saya hanya mencontohkan dengan bahasa pemrograman Python saja, tapi sejatinya Anda bisa menggunakan cara yang sama untuk digunakan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, saya harap Anda mengerti dan terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Selamat pagi.